Baik, kami akan jelaskan ya Bapak. Apabila Bapak menerima informasi atau penawaran mengenai gratis ganti plat, gratis pajak, atau gratis balik nama kendaraan, Bapak jangan langsung percaya. Saat ini banyak beredar hoax atau informasi palsu yang mengatasnamakan Korlantas Polri. Pelaku ini biasanya menyertakan tautan atau link palsu dan meminta data pribadi. Jika Bapak mengklik link tersebut dari akun WhatsApp atau Telegram, akun Bapak bisa dihack atau Bapak bisa diminta mentransfer sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi. Bapak bisa melakukan pengecekan langsung melalui kanal resmi, misalnya website Korlantas Polri di korlantas.polri.go.id untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak resmi atau hoax. Kami juga berharap Bapak tidak menindaklanjuti penawaran gratisan dari pihak yang tidak jelas seperti ini ya Bapak. Dengan adanya proses pengecekan ini diharapkan masyarakat tidak tertipu oleh hoax dan tetap mengikuti prosedur resmi yang aman dan transparan. Seperti itu Bapak. Oke baik Bapak, sama-sama. Selamat siang. Sahabat Lantas, gemes banget sama yang buat hoax seperti ini. Kalau ada yang nanya kenapa ganti plat, kenapa bayar pajak, balik nama itu tidak gratis, jawabannya sederhana. Semua itu memang ada biaya resminya, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan dari pemerintah sendiri. Nah, semua biaya tadi digunakan untuk pembuatan STNK, BPKB, plat nomor baru, dan juga administrasi terkait. Jadi sahabat Lantas jangan mempercayai informasi yang tidak berasal dari sumber resminya ya. Nah tuh, udah muncul lagi tuh laporan dari sahabat Lantas lainnya. Langsung aja yuk di laporan TMC bareng saya Brigadir Rizka. Laporan pertama dari @wawang yang viral nih Bu. Nah, kita suka yang viral-viral. Kita lihat yang ini. Pasti tahu. Tapi ini lah, salah belibet kan? Tapi ini emang viral banget sih kemarin. Aduh. Ibu yang bawa anak kenapa harus di video? Bu sabar, minggir dulu. Makin menyala. Makin menyala. Tapi pasti sahabat Lantas juga udah lihat kan video yang viral ini. Ini tuh viral banget kemarin dan jujur ini agak ekstrim ya. Bingung juga kenapa pengendara ini mau kabur tapi di posisi yang kita tuh udah sama-sama tahu ini nggak bakal bisa kabur gitu kan. Udahlah jalanannya rame, macet, segala dia nabrak sana sini, aduh ampun banget. Kita lanjut aja ya ke video yang kedua tentang perkaburan lagi. Perkaburan dari @Rafif Hasnawi Atala, panjang ya. Motor jamet. Bukan aku ya, dia yang komen. Motor jamet nih yang mana? Siapa yang berangkat dinas ya? Aduh, salfok juga tuh sama motor depan yang gak ada plat sebelum motor ini. Menyala. Udahlah. Banyak. Bukan cuma satu. Bagus, videonya bagus, jelas. Jelas banget pelanggarannya maksudnya. Tapi kontras banget ya. Motor, jaket, warnanya sepaket. Melanggar dan mencoba kabur saat diberhentikan. Jangan ditiru ya guys. Selain membahayakan keselamatan diri sendiri, membahayakan keselamatan pengendara lain.
Merasa kita ikut diboncengin. Akhirnya apa? Akhirnya mana? Tergantung. Akhirnya mana? Akhirnya pasti dapet sih itu. Aduh. Nih kalau kita salah, pasti kita bakal merasa takut. Kalau kita bener, pede aja. Masalahnya itu udah kelihatan banget, itu salah banget. Lah pas kabur malah nggak kepikiran kalau motor polisi lebih betul. Nih ya sahabat lantas, kalau seorang pengendara kabur saat diminta menunjukkan SIM dan STNK oleh petugas kepolisian, itu termasuk pelanggaran ya sahabat lantas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 288 Ayat 1 dan 2, pengendara yang menghindar dari pemeriksaan petugas atau tidak menunjukkan SIM dan STNK dapat dikenakan sanksi pidana atau denda maksimal 1 juta atau kurungan hingga 4 bulan. Apalagi jika kabur sampai menimbulkan kecelakaan atau membahayakan orang lain, itu pengendara bisa dijerat pasal 310 atau 312 tentang kecelakaan lalu lintas karena kelalaian. Makanya, kabur saat diperiksa tidak hanya pelanggaran administratif, tapi juga dapat dipidana sesuai tingkat pelanggarannya. Terus, buat video yang kedua tadi tuh, pengendara yang tidak memakai helm standar nasional Indonesia. Pelanggar dapat dikenakan denda maksimal Rp250.000. Helm itu bukan cuma aturan, tapi juga pelindung utama kepala dari resiko benturan atau kecelakaan. Jangan kayak episode yang kemarin ya. Emang mau kepalanya tuh diganti sama kelapa? Selanjutnya dari @halalan77. Tunggu, ini username ini sepertinya nongol terus. Kamu mau banget kirim-kiriman reels terus sama kami ya? Biar strike gitu, ya nggak sih? Biar apinya tetap menyala. Dua-duanya nggak beres, Kak. Terus aku harus manggil apa? Iya, Dek. Gitu. Kita lihat dulu ya videonya. Ini apa ya? Lampu. Mohon maaf lahir batin, ini silau ya. Dia aja kesilauan sendiri. Lampunya dicopot, takon untuk dewe. Setuju melepas lampu dan menghancurkan sosial tidak menjadi contoh yang lain karena sama kebaikan yang benar. Ini silau. Saya di video ini meminta maaf kepada semuanya telah membuat kegaduhan dan membuat kesalahan dengan memasang lampu tembak di belakang. Saya selaku pengemudi mobil Traga ini meminta maaf karena telah membahayakan pengguna jalan yang lain. Nah, kalau ini kan enak ya. Harusnya kayak ini, gitu. Jangan bandel. Ini sama kayak episode sebelumnya ya, sahabat lantas, soal penggunaan headlamp yang super terang seperti masa depan itu. Ternyata masih ada aja yang menggunakannya dan tidak sesuai dengan aturan. Boleh dipakai, boleh kok. Tapi pada saat di gunung yang berkabut atau di hutan yang sangat minim dengan penerangan. Bukan di jalan yang seperti ini, apalagi sampai mengganggu pengguna jalan yang lain. Nah sahabat lantas, kalau kamu pasang lampu tembak atau light bar di mobil, hati-hati ya. Apalagi kalau cahayanya ini menyilaukan dan dipakai di jalan umum. Itu bisa kena sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di aturan itu dijelaskan kalau pengemudi dilarang memasang perlengkapan yang bisa mengganggu keselamatan lalu lintas. Termasuk lampu tambahan yang terlalu terang, bikin silau, dan mengganggu konsentrasi pengendara lainnya. Kalau tetap dipakai di jalan, ya, dan terbukti itu mengganggu, bisa kena pasal 279 dengan ancaman kurungan maksimal 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi kesimpulannya, lebih baik pakai sesuai dengan aturannya saja ya, biar aman dan nggak merugikan orang lain.
Kita lanjut lagi ya, ada kiriman video dari @yusen17_. Ngeri banget nih kok, kayak di film Final Destination. Nah, apa nih film favorit kan ini, kita coba tengok seserem apa. Apa ya? Wow! Tapi dashcam ini benar-benar berguna banget loh sahabat lantas. Karena kalau ada kejadian-kejadian yang nggak terduga kayak seperti di video ini tuh juga sangat membantu, apalagi mungkin amit-amit terjadi kecelakaan yang lain-lain gitu kan. Misalkan kita yang sebagai korban juga dituduhnya sebagai pelaku gitu. Tolong masang dashcam aja kalau misalkan ada rezeki ya sahabat lantas. Ini ngeri banget sih, bener-bener. Memang perlu perhatian juga untuk sopir yang membawa beban banyak. Pastikan semuanya itu sudah terkunci dan rapi ya. Tapi dari kita juga, pengendara di belakang kendaraan besar juga harus menjaga jarak agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jika memang ada barang terjatuh di tol dan mengenai pengendara lain seperti yang ada di video tadi, sopir truk dapat dipidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika muatannya tidak diikat atau tidak ditutup dengan aman hingga jatuh ke jalan, sopir dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 307 dengan ancaman kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Dan jika sampai menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan korban luka atau meninggal, sopir dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 310 dengan hukuman lebih berat tergantung akibat yang ditimbulkan. Intinya nih ya, nggak mungkin kacamata, bukan? Intinya kacamata, mama udahlah. Intinya, sopir wajib memastikan muatan aman sebelum berkendara. Kelalaian yang membahayakan orang lain dapat berujung pada pidana. Ada lagi dari @arifsubekti7. Sampai sore ini mereka nggak bergeser. Oh, siapa? Siapa yang nggak mau bergeser? Tungguin aja mas. Emang gitu. Nah, iya. Siapa ini yang bandel kayak gini? Ya Allah. Sopir kendaraan Jaklingko-nya juga tidak mau minggir lagi nih. Ya ampun, pusing kepala kita. Padahal pengendara motor sudah berada di jalurnya yang benar loh ini. Bener, masnya bener, nggak salah. Nih ya Sobat Lantas, melawan arah bukan cuma bikin jantung deg-degan, tapi juga membahayakan orang lain dan melanggar hukum tentunya. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, setiap pengendara itu wajib mematuhi rambu dan marka jalan. Kalau nekat melawan arah, bisa dikenakan pasal 287 ayat 1 dengan sanksi denda hingga Rp500.000 atau kurungan maksimal 1 bulan. Intinya, lawan arus itu beresiko tinggi, sahabat lantas. Kita udah tertib, tapi masih ada pengendara lain yang belum. Makanya, yuk sama-sama kita sadar dan peka terhadap pengendara lain. Patuh rambu, ikuti marka jalan, dan tetap disiplin, selamatkan diri sendiri dan orang lain. Ingat, keselamatan selalu nomor 1 di jalan raya. Kita dapat lagi kiriman dari @keke.f.zain. Lagi berhenti di lampu merah, ojol ini ditabrak oleh pengendara mobil. Aduh takut, kayaknya pernah lihat deh. Dia ke sinode gereja Kristus. Dulu iya tabrakan. Ya. Oh iya nabrak. Nabrak motor. Maaf, kencengan ya aku. Nabrak motor mobil. Kaget ya? Coba kalian yang lihat. Astagfirullah, bener. Gimana nggak nyebut kalau begini pengendaranya? Aduh, itu tuh luka sana. Iya sampai kayak begitu tuh. Ih, kasihan banget Kak. Dia tabrak tuh. Ih, lihat tuh sampai mobil itu aja begitu deh. Aduh, iya tuh. Aku lihat sendiri. Lari ya orangnya? Enggak tuh mundur. Mundur mobil itu. Oh, Aduh, tuh kesian tuh orang. Pegang orangnya. Enggak, dia mundur. Dia mundur. Kurang Aku ajar. lihat. Dia meleng kayaknya. Aku yang lihat mobil. Mana mobil Pak itu ojolnya yang nabrak. tadi? Iya. Dia kencang. Itu nubruk. Mobil itu yang nabrak aku udah lihat, kasihan banget. Motor tuh masuk gitu tuh. Ini Motor ya. tuh masuk dia. Ini serem banget asli. Aduh beneran ya sahabat lantas. Kalau kayak tadi itu serem banget. Pengendara ini tuh super ngebut di jalan.
apalagi sudah mencelakai orang lain. Aduh, kalau sampai ada yang luka atau bahkan sampai meninggal, pengendara ini bisa dijerat pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kecelakaan lalu lintas karena kelalaian dengan hukuman yang paling berat, tergantung akibatnya. Selain itu, setiap pengendara wajib mematuhi rambu dan marka jalan. Melanggar batas kecepatan atau berkendara ugal-ugalan juga bisa dikenai pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman denda hingga Rp500.000 atau kurungan maksimal 1 bulan. Sahabat Lantas, keselamatan di jalan itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk pengendara lain. Kita lihat video selanjutnya dari @robbyumang. Robby Umang. Mungkin cowoknya udah pusing mikirin ayangnya mau makan apa sampai nggak fokus sama lampu sen. Coba, jangan-jangan ini ayahnya kalau ditanya mau makan apa, terserah. Kamu mau makan apa? Terserah. Kamu mau makan apa? Terserah. Kamu mau makan apa? Terserah. Jangan ya, nggak boleh terserah-terserah gitu. Kalau kita lihat perkara lampu sen. Berat beban hidup masnya, kayaknya. Aduh, tapi aku salfok juga. Dia tidak memiliki spion ternyata. Padahal setiap kendaraan itu sudah menyediakan lampu sein. Tapi, kasihan lampu seinnya luput dari perhatianmu, Mas. Karena kamu lebih perhatian ke pacarmu. Jangan ya, harus diperhatiin lingkungan sekitar. Apalagi bawa pacarnya. Jadi harus lebih hati-hati lagi ketika berkendara. Pernah nggak sih Sobat Lantas tuh lihat pengendara di belakang itu nekat nyalip padahal pengendara depan sudah menyalakan sein? Seperti di video tadi nih kan. Sobat Lantas, hati-hati banget ya. Itu termasuk pelanggaran lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara itu wajib mengemudi dengan aman dan memperhatikan kondisi jalan. Menyalip kendaraan yang sedang berpindah jalur atau berbelok bisa dikenai pasal 106 atau pasal 283 dengan sanksi denda hingga Rp500.000, bahkan bisa berlanjut ke pidana jika sampai menimbulkan kecelakaan. Pokoknya, sahabat Lantas, saat pengendara di depan sudah menyalakan sein, langsung turunkan kecepatan, sabar, dan beri ruang. Patuh aturan itu aman untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, dari semua video yang kita lihat hari ini, sebenarnya satu hal yang bisa kita pelajari. Banyak kejadian di jalan terjadi karena hal yang sepele. Mulai dari tidak sabar, tidak fokus, sampai mengabaikan aturan lalu lintas. Padahal kalau kita mau sedikit lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih peduli dengan keselamatan, banyak resiko kecelakaan bisa dicegah. Aturan lalu lintas itu dibuat bukan untuk menyulitkan, tapi untuk melindungi kita semua yang ada di jalan. Jadi, tetap tertib berlalu lintas, selalu gunakan perlengkapan berkendara dengan benar, patuhi rambu dan marka jalan, serta utamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kalau sahabat Lantas menemukan kejadian menarik, pelanggaran atau situasi lalu lintas di sekitar kalian, jangan ragu untuk kirimkan laporannya ke kami melalui Instagram @korlantaspolri.ntmc. Terima kasih sahabat Lantas yang sudah mengirimkan video laporannya. Dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Rizka, sampai jumpa di Lapor NTMC selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.